Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia. Dan ada pula yang mengatakan, Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini diperingati sebagai Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Dan bacaan Injil Matius hari ini mengenai perikop pengakuan Petrus. Yesus bertanya kepada para murid tentang siapakah dirinya. Berbagai macam jawaban para murid. Dan hanya Petrus menjawab dengan tepat bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian, Yesus menugaskan Petrus untuk meneruskan karyanya dan diberikan tanggung jawab memimpin gereja Tuhan di bumi ini. Dan sampai sekarang ini, gereja Katolik tetap kokoh berdiri di Vatikan. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh besar kuasa yang diberikan kepada Petrus, di mana dikatakan bahwa apa saja yang diikat di dunia, maka akan terikat di sorga.
Dan apa saja dilepaskan di dunia, maka akan terlepas di sorga. Kita bisa saksikan sepak terjang Petrus yang begitu berani mewartakan Injil di kitab para rasul. Salah satu di antaranya yakni ketika ia ditangkap dan dipenjara oleh Raja Herodes. Tetapi diselamatkan oleh malaikat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Mari kita baca Kisah pasal 12 ayat 7 dan 11. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Bagaimana dengan Paulus? Dari Kisah para Rasul dapat kita ketahui penginjilan dilakukan Paulus. Menggebu-gebu lewat misi perjalanan ke Asia Kecil, Makedonia sampai ke kota Roma untuk mewartakan Injil Kristus. Bagaimana dengan kita menanggapi tugas perutusan di mana gereja mengingatkan setiap akhir misa Ekaristi setiap minggu? Dalam keseharian hidup ini banyak penghalang dan hambatan yang menyebabkan pewartaan Injil tidak dapat menjangkau banyak orang. Sebab dunia menawarkan kenikmatan yang menggiurkan. Gema dan gaung penginjilan kurang menyentuh minat ketertarikan orang beriman Katolik untuk mewartakan kabar sukacita Injil Kristus, seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Paulus. Sering terdengar berbagai pendapat dan pandangan bahwa tugas penginjilan di zaman sekarang ini berbeda katanya. Tidak harus secara langsung pergi ke pelosok dunia, tetapi cukup melalui sikap hidup yang mencerminkan Kristus ada pada diri seseorang, sehingga orang lain yang melihatnya dapat merasakannya. Berbagai pro kontra menanggapi pendapat di atas dengan masing-masing beradu argumentasi, memberi alasan untuk membenarkan pendapat dan pandangannya. Petrus dan Paulus sangat antusias memberitakan Injil Kristus. Mengapa mereka bersikap demikian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dikurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus di Damsyik, yang mengubah hidupnya di mana sebelumnya membenci orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias, bahkan membunuhnya. Petrus mengalami perjumpaan dengan Yesus di Danau Tiberias. Ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, di mana Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dari pengalaman rohani Petrus dan Paulus menjadi suatu pelajaran berharga, bahwa seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan terjadi suatu perubahan sikap hidupnya, menjadi lebih mau bersyukur dan mengungkapkannya melalui perbuatan kasih pada orang lain. Sebab kita tahu bahwa Allah sangat senang hatinya jika kita berbuat kasih dan mau berbagi dalam segala hal kepada sesama atau orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca firman Allah, Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Semoga kita semakin tergerak hati untuk memberitakan kabar sukacita Injil Kristus, seperti dilakukan Petrus dan Paulus. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita melakukan penginjilan, baik secara langsung maupun melalui teladan sikap hidup kita, maka membawa banyak orang supaya mereka diselamatkan dan mengalami kasih Tuhan seperti kita alami. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh kepada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Tuhan Yesus memberkati.